hatiku, agar tidak ada sedikit pun kebencian dari kelebihan yang Allah berikan kepada saudara-saudaraku muslimin. Subhanallah. Beliau hanya menahan diri agar tidak merasa hasad, tidak merasa dengki, tidak merasa iri dari apa? Dari kelebihan yang Allah berikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi lagi-lagi ya, ketika kita merasa overthinking dengan kehidupannya kita, atau bahasa zaman sekarang insecure dengan kehidupan ekonominya kita, ya sebenarnya bukan kurang ekonominya kita, bukan nggak cukup, tapi hati kita yang rusak, hati kita yang nggak merasa cukup. Tapi kalau hati kita merasa cukup, hati kita bersih, walaupun makannya setiap hari kurma sama air putih, kita akan mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga untukku. Faham ya bagaimana pentingnya hati? Di hati ini akan menenangkan dan menenteramkan hidup kita. Sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita. Ya apalagi bahagia, diberikan kelapangan, lebih bahagia lagi hidupnya ketika dia selalu menjaga hatinya tadi. Dia tidak akan mengeluh. Kemudian yang kedua, ya kenapa hati ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita jaga? Karena hati ini menjadi sorotannya Allah. Jadi Allah nggak lihat pecinya kamu mereknya apa, warnanya apa, terus kacamata kamu mereknya apa, terus sesuai nggak dengan wajahmu yang oval, wajahmu yang bulat, wajahmu yang lancip. Kalau seandainya ternyata kacamatamu lebih cocok dengan wajahmu yang oval, maka diberi pahala yang lebih besar. Oh bajunya kamu cocok sama warna kulitmu, paduan celananya juga bagus, juga sendalnya cocok sama sepatu yang dia pakai dengan baju yang dia pakai, pahalanya lebih besar. Tidak, Allah nggak melihat pakaian kita, Allah nggak melihat bersihnya wajah kita, Allah nggak melihat fisiknya kita. Tapi yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah hatinya kita. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupanya kalian dan tidak melihat fisik-fisiknya kalian, tapi yang Allah lihat adalah hatinya kalian dan amalan kalian yang dilihat oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada seseorang berkata kepada kita, ya fulan, baju kamu gak menarik, baju kamu terlalu rame warnanya, itu kira-kira kita ganti gak bajunya? Kita ganti gak? Hah? Mungkin kita ganti, ini kita blacklist, di baju gak akan kita pakai lagi. Betul gak? Apalagi misalnya muka kita bopengan misalnya atau apapun namanya, kita berusaha untuk mengobati itu tidak? Ini yang umurnya sudah di atas 40 tahun, ini rambutnya suka rontok, gimana ya supaya rambut kita gak rontok? Selalu kita berpikir agar bagaimana penampilan kita dilihat oleh manusia selalu menarik. Apalagi misalnya ngangkat air, udah goyang-goyang gini pas angkat tangan. Nah, gini. Kira-kira langsung ke dokter nggak? Langsung ke dokter. Ini ada apa dengan tangan saya? Kenapa air mineral saya angkat sudah bergoyang-goyang? Ada apa ini? Ya langsung kita akan pergi kemana? Ke dokter. Karena fokusnya kita dengan apa? Dengan fisik. Fokusnya kita dengan sesuatu yang dilihat oleh manusia. Fokusnya kita sesuatu yang dilirik oleh manusia dalam keadaan kita sadar. Manusia gak akan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Dia juga gak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dia cuma sekedar berkomentar, tapi dia gak punya apa-apa. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, dan ternyata amalan kita baik, hati kita bagus, Allah bisa masukkan kita ke dalam surga atau tidak? Allah bisa menyelamatkan kita di neraka atau tidak? Sangat bisa. Karena inilah satu-satunya zat yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Seharusnya apa yang dipandang oleh Allah lah itu yang membuat kita fokus. Pernah gak kita berpikir, para hadirin dan hadirat,
Saya kok malah saya baca Quran. Saya kok gak merasakan khusyuk ya kalau sholat. Ya saya kok duduk di majelis ilmu merasa gak betah. Kalau durasi pengajiannya itu 1 jam, lihat jamnya bisa sampai 7 kali. Ini jamnya kok gak jalan-jalan nih, gak habis-habis kajiannya. Pernah gak kita berpikir ada apa dengan saya? Padahal Allah suka kalau saya baca Quran. Padahal Allah cinta kalau seandainya saya khusyuk dalam sholat saya. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Tapi kenapa hal yang seperti itu membuat saya betah? Kenapa kita gak beranjak? Kenapa kita gak berusaha untuk memperbaiki diri? Kenapa kita gak berusaha untuk berpikir apa salah saya? Tapi dalam masalah fisik yang disorot dan dilihat oleh manusia, semaksimal mungkin kita harus selalu berpenampilan menarik. Ya akan menjadi beban pikiran kita ketika apa yang kita pakai itu dikomentari oleh orang dengan hal tidak baik. Tapi sesuatu yang dilihat oleh Allah kita gak pernah peduli. Ini petanda para hadirin, petanda kita lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Kita lebih ingin tinggal di dunia ini dalam keadaan kita gak mungkin tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena fokusnya kita masih apa yang dilihat oleh manusia. Maka pembahasan hati adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang harus sering diulang-ulang. Karena ini sesuatu yang disorot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus sering-sering membahas tentang hati? Karena hati itu sesuatu yang cepat sekali terjadi perubahan. Jadi kata para ulama, kenapa hati dikatakan qalb? Qalb karena sifatnya sesuatu yang cepat sekali perubahannya terjadi. Terlebih perubahan dari sesuatu yang baik kepada hal yang jelek itu cepat sekali. Tapi perubahan dari sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik itu butuh proses. Butuh apa? Butuh proses. Sebelum saya sebutkan dalilnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kan begitu? Dosa, maksiat, dosa riba, dosa mata dan seterusnya. Kira-kira perlu nggak kita hadir pengajian judulnya motivasi agar bagaimana bisa istiqomah dalam berbuat dosa? Ada nggak judul pengajiannya seperti ini? Nggak ada. Iya. Ada nggak judul kajian bagaimana supaya kita maksimal totalitas agar mata kita semakin banyak dosanya? Nggak ada pengajian-pengajian seperti nggak ada. Tetapi apa? Kita nggak bisa jaga mata kita nggak bisa jaga badan kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat maksiat. Padahal nggak ada syaitan dan bala tentaranya buat flyer untuk kajian bagaimana istiqomah bersama syaitan, nggak ada. Yang sering kita hadir pengajian istiqomah bersama Allah dalam ketaatan kepadanya, istiqomah di atas sunnah, hal-hal yang bisa membangkitkan kita berbuat amalan ketaatan. Tetapi bersama dengan itu pengajian yang sering kita dengar, apakah online ataukah offline, lebih mudah untuk kita berbuat ketaatan, lebih mudah berbuat dosa. Itulah menunjukkan apa? Hati itu cepat sekali perubahan. Perubahan sesuatu hal yang baik menuju jelek itu cepat sekali. Dia nggak butuh waktu yang lama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kakaqta'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal karena akan datang potongan fitnah bagaikan malam yang sangat gelap gulita. Di mana kata Rasulullah, di pagi hari seseorang itu mukmin. Kapan kafirnya? Sore hari, bukan tahun depan, bukan bulan depan. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Iya, atau di sore hari dia itu mukmin, di pagi harinya sudah kafir. Begitulah perubahan manusia. Dari iman bukan beranjak kepada lemah iman, tapi langsung digambar oleh Nabi apa? Kafir. Perubahan begitu cepat.
Proses yang begitu luar biasa. Sementara ini yang akan dilihat oleh Allah, akan disorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk berbuat baik menjadi lebih baik itu prosesnya panjang. Gak bisa berubahnya bin salabin. Sebagian sahabat Rasulullah SAW mereka hadir di majelisnya Rasul. Mereka melihat surga seakan-akan surga di depan mereka. Mereka melihat neraka seakan-akan neraka ada di depan mereka. Sehingga membuat mereka rindu dengan surga. Dan membuat mereka takut dengan neraka. Akhirnya dia pulang. Mereka pulang ke rumah. Mereka berbuat dosa? Enggak, mereka enggak berbuat dosa. Mereka berbuat maksiat? Tidak, mereka enggak berbuat maksiat. Mereka hanya bertemu dengan istrinya, bermain-main dengan anak-anaknya. Itu yang mereka lakukan. Perkara-perkara yang mubah. Kemudian mereka sadar, kita ini munafik. Di depan Nabi kita begitu khusyuk. Kita rindu untuk bertemu dengan Allah. Kita ingin cepat meninggal, seakan-akan ingin cepat meninggal. Akan indahnya surga. Tapi baru main sama anak dan istri, lupa apa yang diingatkan oleh Nabi SAW di masjid. Akhirnya mereka datang ke Nabi dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini munafik ya Rasulullah. Di depan engkau kami demikian ya Rasulullah, di belakang engkau kami lain lagi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, ruwaidan. Ya Hanzalah, iman itu perlu dipupuk sedikit demi sedikit. Subhanallah. Gurunya Rasul SAW yang memberikan wejangan kepadanya, mereka adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Sesuatu yang datang dari hati yang bersih maka akan mudah masuk ke dalam hati pula. Tapi bersama dengan itu, para sahabat tidak berbuat dosa, tapi lupa semua apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Tentunya karena kekhawatirannya mereka ya. Bukan tidak ada efek omongan Nabi, omongan Nabi sangat berefek. Tapi rasa khawatir yang ada dalam hati mereka. Nah, kalau seandainya sahabat Rasulullah di majelisnya Rasul, berguru bersama Rasul, di lingkungan manusia-manusia hebat di muka bumi ini, mereka butuh usaha untuk bisa mempertahankan hatinya. Ya, ada sesuatu yang mereka perjuangkan, ada sesuatu yang mereka korbankan agar hatinya bisa stabil, taat ya, di atas ketaatan. Apalagi kita, gurunya kita nggak bisa dibandingkan dengan Rasul SAW. Kita keluar dari masjid, saya sudah lihat dosa, sudah lihat maksiat. Jangankan keluar di masjid, terkadang kita lihat dosa, lihat maksiat. Bagaimana kita keluar? Ya, sementara hati itu sangat cepat terjadi perubahan para hadirin. Dan ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Ini sesuatu yang perlu untuk ya menjadi acuannya kita, menjadi beban. Ya, kira-kira saya bisa selamat atau enggak? Pernah nggak terpikir oleh antum? Ini kalau kita ingin belah ya. Kalau seandainya hati kita bisa dibelah, pikiran kita bisa dibelah. Kira-kira apa yang selalu membuat kita overthinking kira-kira? Ini kira-kira hasil di sini kebanyakan, di sini teman-teman banyak berkebun, berdagang atau ASN. Kebanyakannya apa? Berdagang ya. Kira-kira yang paling membuat kita overthinking, ya ini kira-kira ini ekonomi ke depan nih, dagangan saya laku nggak ya? Kira-kira omset saya naik atau enggak ya? Itu terpikir nggak atau enggak? Sering ya? Atau ya itu semua sudah ditakdir sama Allah, saya tinggal jalani saja? Atau itu jadi beban buat antum nggak? Jadi beban ya? Ini kira-kira anak nih tambah 2 lagi, yang anak 3 saja penghasilan seperti ini, barang-barang masih murah nggak cukup, apalagi anak tambah 2, barang-barang naik, barang dagangan saya nggak bisa saya naik karena banyak saingan. Overthinking pasti kan, hal yang seperti membuat seseorang itu merasa kekurangan kan? Ya, normal nggak? Normal aja, ini sesuatu yang sifatnya normal. Tetapi pernah nggak terpikir di beban dalam kepikiran kita? Saya hidup di zaman yang begitu banyak fitnah. Ada orang-orang yang dulunya
berada di saf yang paling terdepan ketika sholat. Ya, rajin ikut kajian. Pena dan buku tidak lepas dari dia ketika dia hadir di kajian. Tapi sekarang saya lihat dia kok gak sholat lagi. Dia kok gak pernah kelihatan di masjid. Ya, dulunya ada jenggot, sekarang jenggotnya sudah tidak ada. Istrinya juga gak pakai jilbab lagi. Kan ada di lingkungan kita seperti itu. Nah, ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, khawatir gak antum? Atau biasa aja? Tapi gak sekhawatir bisnis tadi ya? Pasti ya? Gak sekhawatir overthinking masalah dagangan kita tadi? Gak sekhawatir itu kan? Ada manusia-manusia di muka bumi ini, para hadirin dan hadirat, mereka sudah dijamin masuk surga. Mereka sudah dijamin masuk surga. Tapi overthinkingnya mereka bisa selamat tidak dalam menghadapi kehidupan dunia ini luar biasa. Dan itu bukan bentuk berputus asa, tapi kekhawatiran. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Utsman bin Affan. Dan kemudian Umar memberikan salam kepada Utsman, dan Utsman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa gerangan saudara saya? Saya memberikan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salam saya." Akhirnya datanglah Abu Bakar bersama Umar bin Khattab bertanya, tabayun kepada Utsman, "Ya Utsman, tadi saudaramu Umar melewati engkau dan memberikan salam kepadamu. Kenapa kamu tidak jawab salam dia?" Kemudian kata Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak sadar kalau Umar memberikan salam kepadaku. Aku tidak sadar, bahkan dia lewat di sampingku tidak sadar." Kemudian kata Abu Bakar, "Apakah ada sesuatu yang kau fikirkan? Apakah ada sesuatu yang kau khawatirkan?" Kata Utsman, "Iya, ada sesuatu yang membuat saya overthinking. Ada sesuatu yang membuat saya itu khawatir." Apa itu? Nabi SAW meninggal dan aku belum sempat bertanya kepada Rasulullah, apa kunci yang bisa membuat aku selamat hidup di dunia ini? Kenapa? Karena beliau sadar hati manusia itu cepat sekali berubah, sementara fitnah itu sangat besar. Dalam keadaan hidup di zamannya siapa? Di zamannya Abu Bakar Siddiq, di zaman kekhalifahan yang dekat sekali dengan zaman kenabian. Bahkan ini zaman yang paling baik setelah para zaman para nabi. Gak ada zaman sebaik ini setelahnya. Selama-lamanya sampai yaumul qiyamah gak akan pernah ada. Tapi kekhawatiran mereka seperti itu. Dan ternyata subhanallah, orang yang lebih mulia dari Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, juga punya pikiran yang sama dengan siapa? Dengan Utsman. Cuman masalahnya Abu Bakar As-Siddiq sudah sempat bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ya Utsman, aku pernah bertanya kepada Nabi dan Nabi pada waktu itu menyampaikan dalam keadaan berdiri, ya siapa yang mereka menerima dariku sebuah kalimat, yang kalimat itu sudah pernah ditolak oleh pamanku, maka pada kalimat itu adalah ada kunci kesuksesan buat mereka." Kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang ingin saya sampaikan, hati yang cepat berubah itu, begitu cepat berubah, itu membuat pikiran para sahabat Nabi SAW, membuat mereka overthinking. Saya bisa selamat atau tidak? Saya bisa melewati fitnah yang begitu dahsyat ini ataukah tidak? Nah, sementara kita hidup di zaman yang seperti ini, kita nganggap ini fitnah. Kita menganggap itu biasa. Perubahan zaman, anak muda, Gen Z, biasalah begitu hidupnya. Subhanallah. Ya, ini tidak lain para hadirin dan hadirat, prioritas hidup kita itu beda. Karena seseorang itu akan lebih khawatir kemana yang menjadi prioritas hidupnya. Kalau prioritas hidup kita adalah akhirat, maka kita akan khawatir dengan akhirat kita. Ya, dan mereka tidak akan peduli dengan urusan dunianya mereka.
Tapi kalau seandainya yang menjadi prioritas hidup kita adalah dunia, maka kekhawatiran kita lah dengan dunia yang kita punya, dan kita nggak pernah khawatir dengan apa yang akan kita hadapi di akhirat kelak. Kita akan melewati sirat, kita akan dihisab oleh Allah. Allah akan menampakkan kepada kita catatan amalan. Itu nggak membuat kita berpikir sama sekali. Ya udahlah, gimana jalanlah nanti lah, ikuti aja lah. Tapi kalau dunia, oh nggak bisa. Ini dunia harus benar-benar saya totalitas dalam dunia saya ini. Berarti apa yang rusak pada diri kita? Bukan kurangnya harta kita, bukan globis nih apa kondisi global dunia, bukan. Masalahnya apa? Masalah hati. Karena kalau kita cerita masalah bisnis dan sulitnya berbisnis, Nabi waktu itu pernah dia apa? Dikurung kota Madinah pada waktu itu oleh siapa? Oleh kufar. Tapi tenang mereka hidupnya. Hidupnya apa? Hidupnya tenang. Tapi kemudian selanjutnya, kenapa pentingnya kita membahas masalah hati? Karena hati itulah bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u balun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini akan menemani kita ketika kita bertemu dengan Allah. Mobil, rumah, tabungan itu tidak akan dibawa mati. Betul atau tidak? Betul. Tetapi ini perlu dirinci. Tidak dibawa mati, fisiknya tidak dibawa mati. Mobil fisiknya nggak dibawa mati. Uang kita punya nggak dibawa mati, fisiknya. Tapi pertanggungjawabannya dibawa. Ini masalahnya dunia, itulah dunia. Udah dunianya nggak dibawa mati, tapi pertanggungjawabannya tetap dibawa. Mobil dari mana kamu dapat? Kemana kau bawa? Ya, rumah dari mana kau dapat rumah? Tabungan dari mana kau dapat tabungan? Kemana kau bawa tabungan tadi? Ditanya. Jadi betul dunia nggak dibawa mati fisiknya, pertanggungjawabannya tetap ikut bersama kita kelak di yaumul qiyamah, akan ditanya oleh Allah satu persatu. Dan itu tidak pernah menjadi beban pikiran kita yang selanjutnya. Sementara Nabi pernah diberikan beberapa butir kurma pada waktu itu dan beberapa potongan daging, dan kemudian ketika beliau makan berlinang air mata Nabi SAW. Apa yang membuat beliau berlinang air mata para hadirin dan hadirat? Yang membuat beliau berlinang air mata, beliau takut ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Beliau takut mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Subhanallah. Padahal beliau dapat dengan cara yang halal. Beliau gunakan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita khawatir. Sampai-sampai beliau berkata, la yas'alannakum yaumal qiyamah. Kurma yang kalian makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Makanya mereka ketika ada hilang sesuatu dari dunia mereka, nggak buat mereka pusing, nggak membuat mereka stres, nggak membuat mereka galau, nggak membuat mereka bersedih berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka sadar yang dunia akan ditanya oleh Allah kepada saya. Dengan hilang dunia itu setidaknya hisabnya saya akan lebih ringan. Ya. Nah, kemudian para hadirin, waktu kita tidak banyak, saya dikasih waktu 45 menit. Ya. Tadi kita mulai jam 3:30 menit. Ya, berarti 5 menit lagi selesai. Oh, sampai jam 5. Oh gitu. Dari sini ke lokasi selanjutnya lama? Berapa lama? 30 menit sampai ya. Jadi kalau jam 5 selesai sampai ke sana ya. Maghrib jam berapa di sini? Jam 6 teng. Oke, yaudah, kita lanjut lah ya. Nanti panitia yang sebelah sana tolong tunjuk tangan ya. Saya nggak tahu. Taib. Nah, selanjutnya kita sudah sebutkan tadi kenapa pentingnya kita membahas hati. Kenapa pentingnya kita merawat hati? Karena hati inilah ia akan membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, kemudian yang kedua, ya, apa ciri-ciri dan tanda-tanda kalau hati kita sakit? Nah, kita suka tidak sadar kalau hati kita itu sedang sakit. Kita suka tidak sadar. Tapi kalau ekonomi kitanya sedang sakit, yang nggak sakit pun dianggap sakit. Apalagi yang sakit. Tapi yang namanya hati, kita nggak pernah berpikir, ini hati saya kenapa? Ada apa dengan hati saya? Apa salahnya? Apa kurangnya? Apa kelirunya? Mudah-mudahan dengan kajian kita di sore hari ini, kita bisa lebih merawat yang namanya hati kita. Ya, dan tentunya tidak akan mungkin kita bisa merawat hati kita dengan baik sampai kita mengetahui ya penyakit atau tanda-tanda kita sedang punya penyakit hati. Yang pertama, sebelum saya baca, ada sebagian orang terkadang berpikir yang namanya penyakit hati itu sudah nggak sholat, ya sudah nggak sholat lagi. Yang nggak sholat lagi ini sudah bukan lagi sakit hatinya, mati sudah. Orang nggak sholat bukan sakit hatinya. Kalau sakit masih sholat, cuma kadang-kadang imamnya bacaan panjang sedikit udah mengeluh, itu sakit tuh hatinya itu. Ya, atau kajian ya mungkin terlalu panjang, itu juga sakit, atau nggak betah. Ya, itu petanda-petanda hatinya sakit. Itu hampir tidak pernah kita anggap sebagai penyakit. Tapi itu dianggap oleh para ulama ada sesuatu yang ada masalah besar dalam hidup mereka. Ada masalah besar. Ya. Nah, disebutkan di sini ya rahimani rahimakumullah, di antara tanda-tanda hati kita sakit, min madhahir qaswatil qalb tarkut ta'at, ya dari tanda-tanda seseorang itu hatinya sakit ketika dia meninggalkan ketaatan atau dia bermalas-malasan yang sebelumnya dia rutin melakukan amalan ketaatan tadi. Ya, dan istimror dia dalam melakukan ketaatan tadi. Kemudian dia tinggalkan. Tadinya rajin ikut kajian, sekarang udah nggak kelihatan. Yang tadinya masya Allah istiqomah baca Quran, sekarang apa? Jadi malas baca Quran. Taib, jadi malas baca Quran. Taib, teman-teman, sebelum saya lanjut, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada antum semuanya. Kira-kira dalam 1 tahun 365 hari, kapan antum merasakan hidup yang antum paling bahagia? Bahagia, tenang, khusyuk. Walaupun beban hidup banyak, tapi seakan-akan beban itu hilang. Pernah nggak mengalami masa-masa seperti ini? Pernah? Kapan? Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi kapan? Kapan itu? Di bulan Ramadan. Betul nggak? Betul nggak? Di 10 akhir, antum ingat nggak? Jadi di 10 akhir bulan Ramadan, ingat nggak masa-masa indah di 10 akhir bulan Ramadan? Jadi masa-masa indah ya, saya bahasanya masa-masa indah. Berarti itu sudah nggak ada lagi sama kita hari ini, betul nggak? Tapi di malam-malam itu, ingat antum ketika antum sholat malam di masjid ini, ya imamnya itu bacaannya 1 juz, antum nggak pernah bergerak dari tempat duduknya antum. Ketika sujud kita bisa khusyuk, bisa berdoa sambil nangis. Ya, kalau seandainya kita sempat masbuk 1 rakaat, seakan-akan ada dosa besar yang kita buat. Ya, kemudian ada waktu kita baca Quran. Ya, nggak ada hal yang ingin kita tidak ada jalan untuk kita berbuat dosa. Ada waktu baca Quran, ada waktu baca Quran, ada waktu baca Quran. Iya. Ini kan sesuatu yang dirasakan indah oleh seseorang. Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kelezatan buat seseorang. Yang supaya kelezatan itu ya
Allah inginkan agar dipertahankan dan diperbanyak ketaatan tersebut. Fa idza faraghta fansab, kata Allah, kan begitu. Ketika engkau berbuat satu kebaikan, maka buatlah kebaikan yang lainnya. Kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Walaupun THR, harus beli baju anak, beli baju istri, beli baju mertua, belum lagi perbaiki rumah, cat rumah, perbaiki perabotan, selain makanan. Banyak gak pengeluaran kita di hari raya itu? Banyak. Tapi kenapa kita tenang? Kenapa kita tenang para hadirin? Allah telah memberikan kepada kita isyarat. Ketaatan itu menyenangkan kamu. Salat yang kamu lakukan, Quran yang kamu baca, ya zikir yang kau hadirkan dari hatimu, puasa yang kau menahan lapar dan haus, itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Allah gak butuh, tapi itu untuk kamu sendiri, agar kamu bisa bahagia, kamu bisa tenang, kamu bisa khusyuk, kamu bisa bahagia dengan kehidupanmu. Kemudian kebahagiaan itu teman-teman semuanya, para hadirin dan harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan itu tidak pernah dianggap dosa oleh kita. Itu gak pernah dianggap jelek oleh kita. Masalahnya ini berlangsung setiap tahun. Betul gak? Ada orang dia kerja di tempat yang halal, udah jadi manajer, gajinya banyak, tiba-tiba keluar dari tempat kerjaannya. Aneh gak? Aneh gak? Aneh. Dia sudah berada di posisi yang Masya Allah, posisi yang itu menjadi mimpi setiap orang. Padahal kerjanya halal, bukan kerjanya yang haram, halal kerjanya. Ya, dia dikasih mobil dinasnya bagus, rumah dinas, gajinya Masya Allah. Tiba-tiba keluar. Ini kira-kira orang memandang kamu sehat gak kira-kira? Masa udah jadi manajer keluar? Ya, orang akan menganggap itu salah. Dan juga kita akan menyalahkan diri kita ketika kita mengambil keputusan itu. Cuma yang jadi masalah, tidak ada orang yang menyalahkan. Bahkan kita tidak pernah menyalahkan diri kita ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan indahnya dekat dengannya, dan kemudian kita tinggalkan kenikmatan tersebut. Kita gak pernah menganggap ini sebuah kesalahan. Kita gak menganggap ini sebuah kekeliruan. Sementara para ulama membahas, para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda seseorang hatinya itu sakit, Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan bagaimana lezatnya ibadah, kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut setelah dia merasakan kelezatannya. Allah ibaratkan di dalam Al-Quran seperti seorang wanita yang dia menjahit sebuah jahitan, dengan susah payah dia menjahit, dan kemudian dia tinggal menikmati jahitannya tersebut. Akhirnya dia sendiri yang mencopot dari jahitan benang tadi, dilepas semuanya. Demikian Allah mengibaratkan orang-orang yang mereka beribadah dan merasakan kenikmatan dari ibadah itu, kemudian dia tinggalkan ibadah tadi. Dan itulah saya dan kita semuanya. Ya, makanya saya sebutkan tadi masa-masa indah. Ketika dicerita masa-masa indah kan seperti kita berbicara masa-masa SMA yang sudah kita lalui zaman SMA. Begitu juga masa-masa indah kita setiap tahun berulang-ulang. Ya, kemudian kembali lagi hidup, cepat stres, overthinking, insecure, dan seterusnya. Ya, kemudian kita salahkanlah pemerintah, salahkanlah ekonomi global, salahkanlah ini dan lain sebagainya. Padahal apa? Hati kita sedang rusak. Yang rasa syukurnya itu sudah semakin berkurang. Taib. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min madhaharati qaswatil qalb al-ghaflatu an dzikrillah. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dapatkan dirinya tidak banyak berzikir kepada Allah, tidak di malam hari, tidak di subuh hari, tidak di sore hari. Ya, hanya saja kata Syekh, dia meringkaskan zikirnya selesai sholat saja. Itu sudah berada di hal yang minim itu. Dia hanya menjaga zikir selesai sholat saja. Nah, kita bukan lagi menjaga zikir selesai sholat. Selesai sholat pun nggak ada zikirnya. Kalaupun zikir, astagfirullah, alhamdulillah, udah selesai. Ya, terus kita beranjak. Padahal zikir ini adalah
ya makanan buat orang-orang yang beriman. Inilah gizi dari hatinya kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithal hayy wal mayyit." Permisalan seorang hamba yang mereka berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, seperti orang atau orang yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, zikir, apakah bacaan Quran, apakah ilmu yang kita tuntut, atau apa saja hal-hal yang memberikan vitamin untuk kita, terkadang manfaatnya bukan hari ini. Bisa saja manfaatnya itu mungkin bulan depan, bisa saja mungkin manfaatnya tahun depan, dan bisa saja manfaatnya itu ya 2 tahun yang akan datang. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan ketika Allah mengibaratkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasannya dunia ini seperti air. Dunia ini apa? Seperti air. Yang namanya air itu tidak akan berada di satu tempat. Dia akan berubah-ubah, dia akan berpindah-pindah. Taib, hari ini kita sehat, suatu saat kita akan sakit. Hari ini kita punya harta, suatu saat dalam hitungan detik harta itu bisa hilang dari kita. Hari ini kita punya kendaraan yang kaki kita menjadi panjang, kita bisa melangkah kemana saja. Tapi suatu saat ya kita harus duduk di kursi roda. Jangankan berpergian dengan mobil yang kita punya, ke toilet pun kita harus dipapah. Akan ada di masa itu. Hari ini kita telepon siapa saja, fulan ayo kita ngopi. Kalau kita nggak telepon, orang lain akan telepon kita, fulan ayo dong makan siang, ayo ngopi, dan lain sebagainya. Semua orang akan mengajak kita. Akan tiba suatu saat teman-teman, para hadirin dan hadirat, telepon kita akan di-reject, WA kita tidak akan dibalas, dan tidak ada satupun manusia akan mengajak kita minum kopi lagi. Tidak ada manusia yang mengajak kita mau naik gunung, udah nggak ada, karena kita udah nggak punya apa-apa. Yang ada kita duduk sama mereka, jalan sama mereka, kita nyusahin mereka. Sehari 2 hari dia siap kita susahin, tapi sudah 3 hari 4 hari kita sudah nggak diajak lagi. Akan ada masa-masa itu akan kita alami semuanya, teman-teman, semua akan kita alami, itulah dunia. Dari masa-masa kita mengalami hal yang seperti ini, apakah kita masih menjadi hamba Allah? Apakah kita masih istiqomah berjalan di atas ketaatan kepada Allah? Apakah kita masih meyakini sunnah Rasulullah ini akan mengantarkan saya ke dalam surga? Sementara ini ujian yang harus saya coba. Itu akan sulit. Karena kita manusia orang Indonesia, ila rahimahullah, suka baperan. Hal-hal yang kecil yang terjadi kadang-kadang yang dikorbannya adalah pengajian. Betul nggak? Hal kecil pengajian jadi korban, nggak ngaji lagi, kenapa? Malas saya sama dia. Subhanallah. Ketika kondisi-kondisi seperti ini, nggak ada orang satupun ngajak kita ngopi. Paling dulunya kita sering ngajak orang-orang ngopi, kita bayar kopi. Akan tiba suatu saat kita nggak akan pernah diajak. Di kondisi seperti itu, ayolah ikhwah, disitulah kita butuh hati. Di kondisi seperti itu telah kita butuh. Ini ujian yang Allah berikan kepada saya. Allah ingin menguji keimanan saya. Kira-kira saya bisa istiqomah nggak di jalan ini? Dan selama ini saya beragama untuk siapa? Kalau selama ini saya beragama untuk mereka, ya sudah wajar saya akan lepaskan agama ini. Tapi kalau selama ini saya beragama untuk Allah, selama ini saya istiqomah karena Allah, selama ini saya menjalani agama ini karena perintah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Walaupun manusia meninggalkan saya, walaupun dunia meninggalkan saya, walaupun kesehatan lepas dari saya, Allah masih ada. Dia yang saya ibadahi. Sehingga gak berpengaruh badan saya sehat, badan saya sakit, harta saya banyak, harta saya sempit. Gak berpengaruh temannya saya banyak, saya gak punya teman. Gak memberikan pengaruh buat saya. Karena Allah yang saya ibadahi. Dia yang saya harapkan. Dia yang saya cari ridhonya, bukan manusia. Nah ini semuanya para hadirin dan hadirat butuh kita memberikan gizi dalam hati kita. Dan sekarang kita harus menanamkan itu.
Dan sekarang kita harus berpegang di atas kesucian hati tadi. Ketika diuji oleh Allah kita akan lulus. Sebagaimana orang-orang yang soleh yang pernah tinggal di muka bumi ini. Apakah dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, ataukah dari kalangan sahabat Nabi SAW, ataukah dari kalangan para ulama? Nabi Ayub alaihissalam, tadinya seorang pedagang, sukses, sehat badannya, anaknya juga banyak. Allah memberikan ujian kepada beliau. Anaknya semuanya meninggal, hartanya habis. Kemudian beliau diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hampir-hampir penyakit itu membuat orang itu menjauh dari beliau, kecuali hanya istri dan kedua sahabatnya saja. Setelah 18 tahun beliau diuji oleh Allah. Istrinya berkata kepadanya, "Wahai suamiku, kenapa kau enggak berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit darimu?" Dia cuma bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita hidup dalam keadaan bahagia, diberikan rezeki oleh Allah? Sudah berapa lama?" 70 tahun lamanya. Ya sudah. Allah baru menguji kepada kita 18 tahun, sementara kita hidup kita bahagia 70 tahun. Masih 18 tahun. Tunggu 52 tahun lagi saya akan berdoa sama Allah. Tunggu 52 tahun lagi. Subhanallah. Ya, dan walaupun akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, bukan karena beliau tidak sabar dengan apa yang Allah uji kepada beliau, tapi beliau khawatir orang-orang menganggap Nabi Ayub ini dikutuk sama Allah. Akhirnya apa yang beliau sampaikan dari syariat nggak diterima oleh manusia, itu saja beliau khawatir. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit. Ini yang kita inginkan teman-teman semuanya. Ini yang kita inginkan. Dari penjagaan hati kita hari ini fungsinya kapan? Ketika kita diuji oleh Allah. Apakah diuji kenikmatan ataukah diuji kesusahan? Lagi senang-senangnya olahraga, lagi senang-senangnya menjaga kesehatan, makan makanan yang halal, makanan yang sehat, nggak makan minyak-minyak, nggak makan bakwan, nggak makan gorengan, olahraga rutin, lagi masya Allah, lagi semangat-semangatnya jaga kesehatan. Tiba-tiba sakit, periksa ke rumah sakit kena kanker. Beda kan kalau orang yang suka makannya nggak jaga penyakit, dia wajar. Saya udah ya makannya nggak terus, lagi jaga-jaga kesehatan ini. Allah bisa menguji kita dengan hal yang seperti itu, para hadirin dan hadirat. Sabar nggak kita? Apakah kita mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan apa yang kau putuskan kepada saya, Allah? Itu semua tidak akan mungkin kita lakukan kecuali apa? Kalau kita nggak punya hati yang bersih. Kalau kita nggak punya hati yang kuat. Dan hati yang kuat ya dengan cara apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, dalamnya baca Quran. Ya, dalamnya juga apa? Hadir di majelis ilmu. Kemudian di antara tanda-tanda seseorang itu sudah rusak hatinya, ya ikhwah, tidak memberikan pengaruh sama sekali dari ayat Al-Quran yang dia baca atau Al-Quran yang dia dengar. Jadi mobilnya mendengar Al-Quran di setel, tapi matanya yang dilihat perempuan nggak berpakaian, ya, atau melihat perempuan nggak pakai jilbab, ya, padahal Al-Quran lagi di setel di mobilnya. Ya, sementara para malaikat, yang sebagian malaikat satu sayapnya bisa menutupi ufuk alam semesta, ketika mendengar firman-Nya Allah mereka tersungkur pingsan jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati manusia yang keras dan bebal itu lebih keras daripada batu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fayakal hijarati aw asyadu qaswah." Kemudian hati mereka membeku dan mengeras, bahkan lebih keras daripada yang namanya batu. Batu, keras-kerasnya batu terkadang kena air dia bisa retak. Tapi hati manusia, ya, itu tidak akan memberikan efek sama sekali. Jadi kalau ayat Quran nasihat tidak memberikan manfaat apapun kepada kita para hadirin dan hadirat, petanda apa? Kita sedang sakit, walaupun antum sanggup naik gunung tertinggi yang ada di Jawa ini, tetap kita sakit. Ya, ketika sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian selanjutnya, ya rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda hati kita sakit, ya, tidak merasa marah ketika ada, ya, batasan-batasan Allah itu dilanggar. Nggak ada rasa marahnya, nggak ada rasa bencinya. Tapi lihat orang nggak pakai jilbab, tapi lihat orang minuman keras, apakah di film atau lain sebagainya, dia lihat dengan tertawa, dia nikmati. Dia nikmati perempuan-perempuan yang tidak memakai aurat atau tidak menutup auratnya, dan laki-laki yang minum khamar, itu menjadi sesuatu yang dia nikmati dalam hidupnya. Petanda apa? Hatinya sakit. Seharusnya kan dia benci. Dia benci ada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dia benci orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau ini kita pelihara, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, dan kemudian itu sudah menjadi idola yang kita cintai sedikit demi sedikit, dan kemudian dia mencela Allah, dia mencela Islam, dia mencela Rasulnya kita, dia mencela agama Nabi kita, kemudian kita nggak bergeming dan kita masih biasa, wah ini bahaya. Kemudian disitulah Allah mencabut nyawa kita. Mau apa kita? Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, la tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan pernah kau condong kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat, dengannya akan membuat engkau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati para hadirin, apalagi kita berada di zaman sekarang ini, semuanya begitu mudah untuk kita akses apapun. Ya, maka ini akan semakin lebih merusak hatinya kita. Kemudian selanjutnya, ya, apa obat agar kita bisa sembuh dari penyakit hati tadi? Baik, yang pertama, ya, kita wajib untuk selalu mengevaluasi hatinya kita. Baik, ini saya ada yang salah ini dalam 1 minggu ini. Saya malas baca Quran, saya malas berzikir, sholat sudah nggak merasa khusyuk, sholat sudah seperti sesuatu beban, ya, yang terpaksa harus saya lakukan. Tidak ada keringanan langkah kaki kalau saya pergi ke masjid. Sulit ketika saya hadir di majelis ilmu. Berarti ada masalah dengan hati saya, dan saya harus obati ini. Nah, seseorang ketika dia sadar ada sesuatu kekurangan pada dirinya, maka Allah akan mudahkan untuk menyempurnakannya. Tapi kalau seandainya seseorang itu tidak sadar apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, maka dia akan terus menerus dalam kesalahan. Apalagi dia berdalih, akhi, antum kenapa ya tidak pernah hadir di majelis ilmu? Akhi, antum harus tahu ya, majelis ilmu itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya fardul ain, ada yang sifatnya fardul kifayah. Iya, fardul ain demikian, fardul kifayah demikian. Lah sementara pengajian di masjid kan sifatnya fardul kifayah. Jadi itu jangan terlalu ekstrim, jangan ngajak-ngajak saya ikut kajian. Itu yang dibahas itu sudah saya dengar semuanya. Udah dibahas semuanya, apalagi ustadznya itu kemarin, saya udah ngaji dia masih beringus itu. Itu yang ngajar kalian kan? Kan kadang-kadang syaitan memperdaya kita seperti ini kan? Iya, ilmu itu ada fardhu kifayah, ada fardul ain. Akhirnya dia menjauh dari majelis ilmu. Dulu sebelum jenggotnya putih, ketika wajahnya masih segar, setiap ada kajian dia di masjid. Tapi ketika jenggotnya itu sudah memutih, ya, lehernya sudah mulai jatuh karena sudah tua, tangannya sudah mulai keriputan, ya, berarti sudah semakin dekat dengan kubur. Ya, nongkrongnya setiap hari di kafe mana aja ada dia. Dalilnya ilmu itu fardhu ain, ada fardhu kifayah. Jadi teman-teman, bukan masalah ilmu itu fardhu ain dan fardhu kifayah. Tapi permasalahannya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah dan dicatat sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu masalahnya di situ. Tapi kalau seandainya Allah mencatat di sisinya dia sebagai penghuni neraka,
maka Allah akan persulit dia untuk beramal dengan amalan penghuni surga, dan Allah akan mempermudah dia untuk beramal hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Masalahnya di situ. Bukan masalah nuntut ilmu wajib ataukah tidak wajib. Bukannya masalah menuntut ilmu itu fardul ain atau fardul kifayah. Kenapa dia nggak bahas ini duduk di warung kopi fardul ain atau fardul kifayah? Ya, duduk di warung kopi ini sunnah muakkadah atau sunnah yang biasa? Kenapa di pengajian dia membahas fardul ain atau fardul kifayah? Yang tidak lain para hadirin dan hadirat, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa? Kebaikan kepada kita. Allah tidak menakdirkan kita sebagai penghuni surga. Sementara kita dapatkan para ulama kita, Imam Ahmad rahimahullah, beliau menghafal hadis kan 1 juta hadis kan. Jadi kalau kita mulai menghitung beliau menghafal hadis di umur 5 tahun, dan kalau umur beliau misalnya 60 tahun beliau menghafal hadis, itu kan setiap hari beliau bisa menghafal hadis ratusan hadis yang beliau hafal setiap hari. Sampai pada umurnya beliau menghafal berapa? 1 juta hadis. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah itu lari bersama anak kecil, lari bersama pemuda-pemuda, junior-junior ini, ikhwan-ikhwan baru ini. Imam Ahmad berjalan bersama mereka. Sampai-sampai orang bertanya, "Ya Imam, sampai kapan engkau berjalan sama orang-orang baru ngaji ini? Kan kamu sudah senior." Kata Imam Ahmad, "Saya akan belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Di situ saya akan berhenti." Kenapa mereka begitu cinta dengan ilmu? Kenapa mereka begitu cinta dengan kebaikan dan ketaatan? Karena apa? Hati mereka bersih dari para hadirin dan hadirat. Kemudian selanjutnya, ya hal-hal yang akan membuat seseorang itu terobati penyakitnya atau terobati hatinya, yaitu dia mentadabburi Al-Quran. Saya sudah menyinggung tadi, hal yang tidak pernah kita tinggalkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Semakin 10 akhir bulan Ramadan kita semakin banyak baca Quran. Ternyata apa? Itulah kelezatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka wajar sahabat Rasulullah mendatangi, "Ya Rasulullah, saya ingin mengkhatamkan Al-Quran 1 hari sekali." Kenapa segitunya mereka meminta kepada Nabi? Karena mereka merasakan lezatnya ketika membaca Al-Quran. Yang kemudian Nabi hanya memberikan izin 3 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Kalau seandainya hati kalian bersih, kata Ibnu Mas'ud, hati kalian suci, hati kalian jernih, kalian tidak akan pernah merasa cukup dari Al-Quran. Setiap saat kalian pasti akan baca Quran. Setiap saat kalian pasti akan melihat Al-Quran. Ya seperti kita lihat HP hari ini. Kita nggak pernah bisa puas dengan HP-nya kita. Bangun tertidur di malam hari yang kita pegang adalah HP. Betul atau tidak? Kalau HP-nya rusak misalnya jam 10 malam dan toko perbaiki HP masih buka, kita pergi nggak? Perbaiki HP? Kita akan perbaiki. Iya, tapi buat orang-orang yang beriman, kerinduan mereka kepada HP ini, atau kerinduan kita kepada HP ini, ya, dan rindunya mereka kepada Quran lebih daripada rindunya mereka dengan HP. Anda bisa bayangkan bagaimana bahagianya hidup mereka. La taharat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah. Kalau seandainya hati kalian bersih dan hati kalian suci, maka kalian tidak akan pernah puas dari Al-Quran. Kapan ada kesempatan kalian akan baca Quran? Kapan ada kesempatan kalian pasti akan melihat bagaimana tafsir ayat Quran tersebut. Tapi karena hati kita kotor, para hadirin dan hadirat, setiap tahun kita membeli Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran tahun lalu hilang entah kemana. Hilang entah kemana Al-Qurannya. Karena kita tidak fokus dengan baca Quran. Sementara di penyakit yang paling, ini adalah obat yang paling baik untuk membersihkan hati kita. Dan terakhir dengan yang saya tutup pengajian ya rahimani wa rahimakumullah adalah menuntut ilmu agama. Hadir di majelis ilmu, antum paksa siapapun yang menyampaikan ilmu, hadiri. Jangan ikut-ikut tren dalam menuntut ilmu. Ingat, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ya,
Al ilmu la ya'dilu syai'un liman sihat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa menandingi apapun siapa yang benar niatnya. Kemudian kata beliau, apa yang benar niat dalam menuntut ilmu? Yarful jal an nafsi an ghairihi. Menuntut ilmu mengangkat kebodohan darimu dan dari orang lain. Ya, selama kita punya seorang guru yang memahami Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dia mengajarkan kita yang dengannya bisa terangkat kebodohan dari kita, maka dialah yang kita belajar ilmu darinya. Karena sekarang dia kalangan para penuntut ilmu, kalau ingin belajar dengan seseorang ustadz, lihat dulu followersnya berapa. Berapa followersnya? Ustadznya terkenal atau nggak terkenal? Di YouTube subscribe-nya berapa? Ya khi, bukan ini metode kita belajar, bukan ini tujuan untuk ilmunya kita. Ya, yang akhirnya yang ada, mohon maaf ya, yang ada setelah ustadznya pulang bukan ilmunya yang dapat, koleksi fotonya yang banyak. Ini salah cara kita. Iya. Maka kalau memang kita kembali kepada para salaf kita terdahulu, apa tujuannya mereka menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan dan kejahilan. Nah, ustadz-ustadz dimanapun mereka berada, yang terkadang wallahi yang sampaikan kepada antum, ustadz-ustadz yang ada di YouTube nggak dikenal oleh orang, ilmunya jauh lebih banyak, ikhlasnya jauh lebih dalam, insya Allah berkahnya juga akan lebih banyak. Ya, nuntut ilmu. Ilmu itu bukan hanya tren-trenan, bukan hanya untuk seru-seruan. Ilmu telah mengangkat kebodohan dari kita. Ya alhamdulillah, seperti saya sebutkan tadi. Wallahi saya bilang, saya ulangi kembali, ada ustadz-ustadz yang nggak punya Instagram, nggak punya followers, nggak dikenal oleh manusia. Pada kadang di daerahnya saja nggak dikenal ya sebagai seorang ustadz. Terkadang ilmunya jauh lebih banyak. Dan rugi sekali kalau kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Sementara tujuan kita menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dan supaya kita bisa istiqomah, menjaga iman kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Ada 5 menit atau 7 menit, 8 menit kita jawab pertanyaan kalau memang ada. Kalau tidak ada ya sudah. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah diketahui beberapa sunnah yang didapati, bagaimana sikap kita untuk mengikuti kajian tersebut? Baik. Pertama, ayyuhal hadirun wal hadirat, selektif dalam memilih guru ini merupakan manhajul Rasul. Ini manhaj al-athari, bukan manhaj yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan ini. Tapi ini sesuatu yang teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berpindah dari agama Majusi ke agama Nasrani. Akhirnya beliau mendapatkan guru yang sangat baik, yang sebelumnya dia punya guru pendeta tukang pencuri. Dia dapat guru yang baik, setiap gurunya akan meninggal, beliau bertanya, "Wahai guruku, siapa yang kau arahkan agar aku bisa mengambil ilmu darinya?" Datangilah si fulan, sesungguhnya dia berjalan sama seperti jalannya aku. Sampai beberapa pendeta yang beliau datangi, dan terakhir pendeta yang beliau datangi, beliau bertanya kembali dengan soal yang sama yang ditanya kepada guru-gurunya sebelumnya. Kata gurunya terakhir, "Wahai Salman, sudah tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku yang telah meninggal. Sudah nggak ada lagi." Padahal itu di mana? Di negeri Syam yang banyak pendetanya. Tapi tidak semua pendeta diarahkan oleh guru-gurunya tadi. Dan ini diceritakan kepada Nabi SAW dan didengar oleh Nabi, dan Nabi diam. Menunjukkan apa? Ini metodenya Rasul SAW di dalam memilih guru. Jelas. Dan kemudian Salman Al-Farisi diingatkan oleh gurunya, datangilah ke kota yang banyak kurmanya dan banyak dari gunung hitam. Di sana ada seorang nabi yang tidak makan sedekah, makan hadiah, dan ada tanda kenabian di pundaknya. Ini dipegang benar oleh Salman Al-Farisi, yang akhirnya beliau praktekkan ketika bertemu dengan Nabi SAW setelah sekian lama, dan kemudian situlah beliau masuk
masuk Islam. Antum coba bayangkan kalau Salman Al-Farisi bergurunya dengan orang yang nggak benar, pendeta-pendeta yang ada di negeri Syam, apakah dia akan bisa bertemu dengan Nabi? Ya mungkin dia akan mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan. Bagaimana dia akan percaya dengan Rasulullah kalau beliau tidak berguru dengan guru yang benar. Jadi dari kisah ini, pertama ya kita harus benar-benar selektif dalam memilih seorang guru. Ya bagaimana kita harus tahu dia belajar di mana, ya gurunya siapa, taib. Dan kemudian kalaupun tidak ada, kita tanya sama guru yang kita bisa percaya. Ya ustadz-ustadz yang ada di sini, yang ada di Jawa Tengah kan banyak ustadz-ustadz guru-guru kita yang ada di sini. Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah, banyak guru-guru kita di sini. Orang tua, orang-orang yang sudah lama dalam berdakwah. Taib. Nah kita tanya sama beliau, Ustadz siapa yang bisa antum arahkan kami untuk bisa belajar? Ya metode seperti Salman Al-Farisi tadi mengajak kepada atau bertanya kepada gurunya tadi. Ini metode yang paling mudahnya. Ya adapun kita mengetahui wah ini syubhat, kita harus benar-benar memahami itu dengan benar. Maksudnya begini, ada sebagian seorang penuntut ilmu, dia menjadikan timbangan kebenarannya itu adalah sesuatu yang dia dengar, sesuatu yang dia pelajari, sesuatu yang dia baca. Tetapi ketika sesuatu itu misalnya tidak pernah dia baca, tidak pernah dia dengar, kemudian dengar dari seorang ustadz, yang ustadz itu ahlus sunnah, wah ini jangan ustadz ini bawa syubhat. Padahal bacaannya kita masih pendek. Ini salah cara kita menilai seperti ini. Saya sebutkan contoh. Misalnya ada orang berkata, ketika ada orang baca kunut di kunut nazilah misalnya untuk tolak bala, antum lihat si ustadznya kok balik tangan nih si ustadz, kok balik tangan dia, wah ini ustadz syubhat nih kayaknya nih, jangan-jangan pengaruh sama ini dan itu, masa dia membalikkan tangan? Di pengajian juga saya mendengar dia mengatakan sunnahnya membalik telapak tangan. Nah kita selama ini kan melihat guru kita kan semuanya angkat tangan seperti ini, nggak ada yang balik tangan kan. Yang balik tangan itu kan yang kita lihat, yang kita anggap ini saudara-saudara kita yang begini dan begini kan. Akhirnya kita buat kesimpulan sendiri. Wah ini ustadznya ini mandatnya lemah ini. Buktinya ketika kunut nazilah dia balik telapak tangan. Padahal kalau kita kembali kepada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW ketika beliau berdoa agar dimusnahkan musuh-musuhnya Allah pada saat itu, Nabi membalikkan telapak tangannya beliau seperti ini. Dohirnya hadis seperti itu. Sebagian ulama mengatakan dengan dohirnya hadis. Sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat Nabi tidak membalikkan tangannya beliau. Tapi karena saking tingginya Rasulullah mengangkat tangan, seakan-akan apa? Nabi membalikkan telapak tangannya. Tapi sebagian ulama mereka memahami secara zahirnya hadis ya Pak, Anas bin Malik Nabi membalikkan telapak tangan. Ini contoh. Ya, sehingga kita tidak menjadikan sandaran ilmu kita, batasan ilmu kita yang sangat luas sebenarnya ilmu menjadi benar atau salah. Paham enggak maksud saya? Tapi apalagi masalah-masalah fikih yang seperti ini. Taib, jadi nggak bisa langsung curiga, wah Ustaz ini matanya nggak benar ini, wah Ustaznya syubhat ini gayanya, nggak bisa. Taib, perlu kita selidiki dengan benar, perlu kita pelajari dengan jeli, perlu kita menelaah bacaan. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya kadang-kadang sering terdengar di sebagian kita penuntut ilmu semuanya ya. Dalam masalah ini nggak ada dalilnya. Akhi, yang berbicara masalah ini nggak ada dalilnya bukan sekaliber ilmunya kayak kita. Iya, karena kita kalau pun ada hafal hadis, Arba'in Nawawi pun nggak mungkin kita baca, kita hafal, betul atau tidak? Terkadang dari hadis itu ada makna yang kita tidak pahami. Ya kita bilang masalah ini nggak ada dalilnya. Kamu hafal hadis berapa? 30. Jangan-jangan hadisnya di 31. Betul nggak? Jangan-jangan hadisnya ada yang kamu hafal, tapi kamu nggak paham maknanya dari hadis tersebut. Beda kalau Imam Ahmad berkata masalah ini nggak ada dalilnya, wajar nggak? Beliau hafal 1 juta hadis. Yang mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya, Imam Bukhari wajar. Beliau punya hafalan hadis 200.000 hadis, berguru dengan 2.000 guru, menelaah sekian banyak buku. Lah kita buku Bulughul Maram nggak tamat-tamat, hadis ngafalnya pun nggak sampai 10. Masalah ini nggak ada dalilnya. Akhi, dari mana ente tahu nggak ada dalilnya? Emang ente udah menelaah semua buku fikih ulama, sudah hafal sekian juta hadis sehingga berani-beraninya mengatakan ini tidak ada dalilnya?
Ini bukan bahasa kita, akhi. Ini bahasa Syekhul Islam, bahasanya Imam Ahmad, bahasanya Imam Bukhari, wajar. Syekh Ibnu Utsaimin saja yang dikatakan imam fikih di zaman ini, beliau mengatakan dalil ini sesuatu yang kami tidak ketahui. Faham nggak? Beda kan? Masalah ini nggak ada dalilnya. Kalau kita buat huruf bahasa Arab lan lafiyah udah. Memang dinafikan, memang nggak ada. Tapi kalau mengatakan saya nggak tahu ini ada dalilnya, nggak tahu, bisa jadi beliau tidak ketahui ada hadis-hadis yang beliau tidak baca. Ulama aja segitu waroknya mereka. Masalah ini saya nggak tahu dalilnya. Mereka tidak mengatakan masalah ini nggak pernah ada dalilnya. Jadi kadang-kadang inilah yang mendorong orang curiga ketika ada ustadz atau ada guru-guru yang padahal ustadznya itu adalah ustadz berjalan di atas sunnah, berjalan di atas manhajus salaf. Tapi apa? Curiga karena timbangannya adalah ilmu yang dia punya. Nah, ini salah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Oh, nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya itu sudah difokuskan untuk mengingat Allah Ustaz. Ya. Tapi kadang-kadang itu ingatnya dunia Ustaz. Ya. Itu apakah termasuk akidah Ustaz? Baik, Lalu Masya Allah. bagaimana solusinya biar tidak ingat dunia dan ingatnya Allah saja Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ibnu Qayyim punya satu kitab Bapak, mungkin nanti bisa dibaca. Judulnya Asrarus Shalah, rahasia-rahasia di balik salat. Mulai dari takbiratul ihram, mulai dari baca doa iftitah, mulai dari baca Al-Fatihah, mulai dari ruku, mulai dari sujud, semuanya ada rahasia-rahasia Allah yang sangat indah. Yang di dalamnya ada berpindah satu kelezatan yang lainnya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menggambarkan, ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Kalau misalnya ada satu daerah yang ingin kita datangi, itu mimpinya kita. Mimpinya kita. Sehingga kita siap mengeluarkan apa saja agar kita bisa datang ke tempat tersebut. Ketika kita sudah sampai di tempat tersebut, kita akan betah di situ. Ya, hilang semua beban kita. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang hatinya bersih, salat itu jauh lebih lezat dari apapun yang paling indah yang dinikmati oleh penikmat dunia di muka bumi ini. Subhanallah. Anda bisa bayangkan bagaimana bahagianya kita ketika kita kan salat. Saya ulangi, ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Indahnya salat bagi orang-orang yang bersih hatinya itu jauh lebih lezat daripada orang-orang pengejar dunia yang kemudian dia mendapatkan dunianya dan dia menikmati dunia tadi. Orang yang salat itu lebih lezat dalam hidupnya mereka. Makanya ada dua hal di sini teman-teman. Yang pertama, arihna bis shalah. Yang kedua, arihna minas shalah. Arihna bis shalah ini ucapan Nabi kepada muadzinnya beliau Bilal. Ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Maksudnya semua lelahnya Nabi, semua capeknya Nabi, semua bebannya Nabi, semuanya selesai dan beliau merasakan nikmat dalam salat. Ini namanya apa? Arihna bis shalah. Kalau kita ayo cepat sholat supaya apa? Supaya kita bisa beristirahat dari sholat. Jadi kalau mau ngopi kita bisa ngopi. Iya, jadi istirahatnya kita di luar sholat, bukan di dalam sholat. Itu bedanya. Kalau kita arihna minas sholah, kalau Rasulullah apa? Arihna bis sholah. Istirahatnya Nabi di dalam sholat. Beliau nikmati indahnya sholat, rukunya, sujudnya, takbirnya, sami Allahu liman hamidahnya. Beliau nikmati semuanya itu dengan keindahan. Ini PR kita semuanya, PR saya dan PR antum semuanya. Dan kemudian yang kedua, ketika seseorang mengingat sesuatu di luar sholat, di dalam sholatnya, apakah permasalahannya itu bisa membatalkan sholat? Itu kan lebih penting untuk kita bahas. Kalau seandainya dari awal dia sholat Allahu Akbar sampai selesai salam, dia nggak sadar apapun dalam sholatnya kecuali cuma gerakan-gerakan saja. Kalau seandainya bisa diajak bicara, Mas, ini sudah rakaat keberapa? Waduh, kan berapa ya? Posisinya di mana? Di i'tidal atau sedang baca Al-Fatihah? Wah, lupa juga saya. Berarti dia apa? Hilang akalnya semua kan? Sementara syarat sahnya sholat adalah al-aql. Sementara akalnya sudah terbuai semuanya. Faham? Maka dalam kondisi seperti ini sholatnya tidak sah. Tapi sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya dia terbayang sesuatu di luar sholat, tapi dia sadar apa yang sedang dilakukan dalam sholatnya, terbayang kemudian ditarik kembali, maka ini tetap membuat sah sholatnya. Dalilnya Nabi SAW pernah selesai sholat, beliau terburu-buru. Biasanya beliau berzikir, tapi beliau keluar dari masjid
dan kemudian beliau pulang ke rumahnya dan kemudian beliau kembali dan beliau berkata, ada sesuatu yang teringat, yang aku ingat dalam sholatku, ada sedekah yang belum aku bagikan. Jadi ada hal yang dipikirkan oleh Nabi, sesuatu yang tidak ada di dalam sholat. Jelas ya? Juga pernah Nabi SAW sholat 2 rakaat, yang Nabi berpikir sholatnya sudah berapa rakaat? Sudah 4 rakaat, tapi Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah sholat itu sudah diringkas ya Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya, apakah saya sholat 2 rakaat? Ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti ada sesuatu yang terfikirkan oleh Nabi SAW. Jadi ini bukan jadi alasan ya. Ya Nabi aja kayak gitu, apalagi saya nggak bisa. Nabi pembawa syariat dan Allah men-setting Nabi demikian supaya menjadi ilmu buat kita. Bisa difahami di sini. Adapun kehidupan Nabi setelahnya, beliau dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang dan seterusnya. Dan bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam salat? Bagaimana sedikit lagi bagaimana kita khusyuk dalam salat? Jadi kita harus persiapan dalam salat. Jadi sebelum adzan sudah, minimal adzan sudah di masjid, ada salat sunatnya, kemudian ada zikirnya. Pas kita salat Allah tenang kita. Tapi kalau antum terburu-buru, apalagi umur kita sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, jalannya cepat, sampai ke soft ngongosan itu ngatur nafas itu lewat 1 rakaat itu. Jadi kapan mau kita khusyuk dalam salat? Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya, dan saya sangat bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara saya semua di sini. Mudah-mudahan Allah yang mengumpulkan kita semua dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.